meminta agar pemerintah menunda pelaksanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, di tengah banyaknya kontroversi seputar kereta cepat, DPR mempertanyakan sikap Menteri BUMN yang tetap ngotot untuk melaksanakan proyek tersebut. Meski telah diresmikan Presiden Joko Widodo pekan lalu, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ternyata masih menyimpan banyak masalah, mulai dari perizinan hingga masalah pendanaan. Anggota Komisi 5 DPR RI Nizar Zahro mengatakan proyek tersebut terkesan dipaksakan. Oleh sebab itu, DPR telah merekomendasikan ke pemerintah untuk menunda terlebih dahulu pengerjaan proyek tersebut. Dari aspek ekonomis, DPR mengkhawatirkan beban kerugian yang harus ditanggung negara jika proyek tersebut nantinya tidak berhasil dari sisi bisnis. Kita menyampaikan kepandangan kepada pemerintah agar ini dikaji lagi walaupun sudah ada peraturan Presiden 105/2015 ini. Karena butuh sinergi, butuh koordinasi. Kalau ini dipaksakan, analis dampak lingkungannya akan membahayakan, dari segi ekonomi tidak menguntungkan. Yang ketiga, yang paling kita takutkan, negara tidak bisa membayar selama 60 tahun. Padahal itu yang akan dibayar adalah hasil penumpang yang asumsinya hanya 24.000 orang dari Bandung ke Jakarta atau sebaliknya. Itu dalam masa 60 tahun. Sementara itu, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan proyek kereta cepat sebenarnya belum memiliki izin pembangunan dari Kementerian Perhubungan. Loh, kalau Presiden kan harus tanda tangan. Kalau menteri lain kan nggak menyelesaikan perizinan. Perizinan apa? Kalau Menteri PU, kan saya yang ngasih izin. Artinya meskipun perizinan belum selesai, tetap bisa dilakukan ya Pak? Oh, bisa aja, kan groundbreaking aja nggak masalah, wong izin trasenya sudah keluar kok. Iya. Jadi sebenarnya Nggak ada apa-apa. Ya nunggu aja ini proses izin pembangunan. Nah, kalau nanti mau bangun harus ada izin pembangunan. artinya groundbreaking saja, tapi pembangunan belum dimulai. Belum. Kapan rencana? Lo nggak tahu. Ya. Terkait aspek lingkungan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mengatakan proyek kereta cepat akan memakan lahan hutan seluas 57 hektar. Itu dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan yang untuk 142,3 km itu pakai hutannya elongated, jadi sepanjang jalan itu kira-kira 57 hektar. 8%. Ya, 57 hektar yang dibilangin oleh Pak Gubernur cepat itu ya di dia. Kalau di dia biasanya berbulan-bulan kan, di Pemda biasanya dia cuma selesaiin 3 hari, itu loh yang beliau maksud. Jadi bukan soal amdalnya amdal kilat, bukan gitu loh. Meski menimbulkan banyak kontroversi sejak awal, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa berjalan atas dukungan penuh dari Menteri BUMN Rini Sumarno. Dari Jakarta, Deni Swastika, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan. Meski proses pembangunan konstruksi atau groundbreaking telah dimulai, program kereta cepat semakin menimbulkan pertanyaan. Ya, program ini dinilai terlalu dipaksakan dan menyimpan banyak kejanggalan. Betul. Presiden Joko Widodo telah meresmikan groundbreaking atau dimulainya proses konstruksi proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung pekan lalu meskipun tanpa kehadiran Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Pengamat ekonomi Faisal Basir mengungkapkan banyaknya kejanggalan dalam proyek kereta cepat tersebut. Ia mempertanyakan motivasi Menteri BUMN yang telah mendorong proyek tersebut tetap berjalan. Padahal sejak awal Menteri Perhubungan sebenarnya tidak menyetujui proyek kereta cepat tersebut. Selain itu, proyek kereta cepat juga tidak melibatkan PT Kereta Api Indonesia. PT Wijaya Karya Tbk yang tidak memiliki keahlian di bidang transportasi justru ditunjuk untuk memimpin konsorsium BUMN. Wika udah deh urusannya konstruksi membangun rel kereta api, bukan ikut join dalam usaha kereta api. Kalau join usaha kereta api kasih PT KAI kan, logikanya begitu. Sekarang ini makin aneh di BUMN kita. Ini jadi makin sesat kalau saya lihat. Oh, demi aliansi strategis, demi seolah-olah proyek ini nggak dibiayai APBN, tapi jadi akal-akal. Nang Parikesit sebelumnya juga mempertanyakan pembangunan kereta cepat yang hanya sepanjang 142 km. Selain itu, aspek pendanaan proyek tersebut juga dipertanyakan. Yang kedua, kalau kita bicara high speed train ini, tentu saja yang menjadi persoalan adalah keberlanjutan finansialnya. Mungkin orang bisa bangun, tapi pertanyaannya, apakah dia secara operasi nanti
bisa secara finansial itu layak. Nah, pemerintah ini kan sekarang bertaruh pendapatan high speed train ini pada pembangunan kawasan, khususnya di Walini ya. Tanpa dukungan dana dari pemerintah, secara ekonomis, operator kereta api cepat nantinya terancam rugi, sebab pendapatan dari tiket dipastikan tidak akan cukup untuk menutup biaya investasi kereta cepat yang sangat besar. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Selain di Indonesia, China Railway juga membangun jaringan kereta berkecepatan tinggi di Iran. Ya, namun nilai proyek kereta cepat di Iran separuh lebih murah, tapi dengan jarak 2 kali yang lebih panjang. Perusahaan konstruksi kereta milik negara China Railway mengusulkan pembangunan jaringan kereta berkecepatan tinggi yang melayani rute antara Tiongkok dan Iran. Pengusulan pembangunan jaringan kereta berkecepatan tinggi diajukan mengingat adanya pelonggaran sanksi terhadap Iran. Rute yang diusulkan dimulai dari kota Urumqi, ibu kota Xinjiang, Tiongkok, dan berakhir di ibu kota Teheran, Iran dengan jarak 320 km. Kereta cepat ini nantinya juga akan berhenti di Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, dan Turkmenistan. Wilayah Asia Tengah sendiri juga mempunyai infrastruktur kereta yang dapat digunakan untuk mengangkut kargo antara Tiongkok dan wilayah tersebut. Tiongkok berencana untuk membangun 1 jalur kereta yang menggunakan gauge seragam di sepanjang rute. Selain mengincar Iran, Tiongkok juga berambisi untuk memperluas jalur keretanya hingga Asia Tenggara dengan melalui negara seperti Laos, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu di Teheran, pembangunan jalur kereta cepat dengan rute Teheran menuju Isfahan sepanjang 400 km sudah dimulai. Presiden Iran Hassan Rouhani secara resmi meluncurkan proyek ini dalam kunjungannya ke kota Qom yang berada di tengah kota Teheran dan Isfahan. Jalur kereta cepat tersebut diperkirakan akan selesai dibangun dalam kurun sekitar 4 tahun dengan anggaran 2,4 miliar euro. Kecepatan kereta cepat yang melayani jalur Teheran Isfahan tersebut adalah 350 km per jam. Sedangkan pembuatan kereta api cepat Jakarta-Bandung di Indonesia menelan biaya sekitar 5,5 miliar US dollar atau sekitar 76 triliun. Sementara itu, biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan rute kereta api cepat Teheran Isfahan di negara Iran menelan biaya sekitar 2, miliar US dollar atau sekitar 37 triliun. Sungguh perbedaan angka yang sangat luar biasa. Ironisnya hingga kini rencana pembuatan kereta api cepat Jakarta-Bandung di Indonesia masih menimbulkan pro dan kontra. Iya, itu tadi merupakan gambaran ya, 400 km, tapi harganya jauh lebih murah dibanding yang akan direncanakan di Indonesia, 142 km. Saya yakin pemerintah harus bisa menjelaskan begitu, kenapa dengan harga, dengan jalur yang lebih pendek dari Iran, namun harga lebih besar dari Iran. Lebih mahal jauh ya? Tadi ya? Ya, jauh sekali bedanya. Ya, mudah-mudahan ini adalah pengambil keputusan yang bijaksana, tapi harus tetap dijelaskan kepada masyarakat. Kita tunggu aja penjelasannya ya. Baik, pemirsa, kami harus jeda sejenak, namun kami akan segera kembali dengan kabar diantaranya harga daging yang mahal, di mana warga beralih untuk membeli tulang sapi. Kami akan segera kembali. Indonesia akan segera memiliki sarana transportasi baru yaitu kereta api cepat. Presiden Jokowi 21 Januari lalu telah meresmikan dimulainya pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Ya, keberadaan kereta api cepat diharapkan dapat mendorong perekonomian Indonesia. Harapan masyarakat Indonesia untuk segera menikmati kereta cepat akan segera terwujud. Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah dimulai, ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dimulai dari kawasan perkebunan teh milik PTPN di daerah Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung. Jalur kereta cepat akan menghubungkan Jakarta-Bandung sepanjang 142 km. Kereta cepat Jakarta-Bandung dibangun dengan biaya 5,573 miliar dolar Amerika. Pelaksanaannya adalah PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC yang merupakan konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium China Railways dengan skema business to business. Dengan demikian proyek ini tidak menggunakan dana dari APBN. Presiden Joko Widodo menyatakan keberadaan kereta cepat akan meningkatkan pergerakan orang dan barang antar wilayah. Menurut Jokowi, kecepatan akan menjadi penentu dalam persaingan mendatang. Efisiensi,
kecepatan, kompetitifnya, daya saing itu menjadi yang utama kalau kita ingin memenangkan persaingan, memenangkan kompetisi. Mobilitas barang, sekali lagi mobilitas barang, mobilitas orang ini sangat penting sekali. Harga transportasi yang murah, biaya logistik yang murah itu akan menjadi daya saing, dan ini adalah salah satunya untuk menuju ke daya saing ini. Pengerjaan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung ditargetkan selesai pada tahun 2018. Tahun 2019, kereta cepat Jakarta-Bandung diharapkan sudah bisa beroperasi untuk masyarakat. Hari ini, setelah perjalanan panjang, tanggal 21 Januari 2016, Presiden Joko Widodo meresmikan proyek yang besar, dengan istilah dia, proyek besar kereta api cepat Indonesia-China. Dan jika kita lihat dari prasasti yang ditandatangani pada hari ini tidak ada lagi kata mundur untuk melakukan proyek kereta cepat ini. Dan jika kita lihat lagi di sana, ada puluhan eskavator dan juga truk yang sudah disiapkan untuk melakukan kerja awal, yaitu pembangunan rel baru, yaitu rel double track yang akan menuju ke Jakarta. Dan jika saya bisa katakan, rel ini adalah rel untuk stasiun kedua, yaitu stasiun Walini, yang akan menjadi proyek pertama yang akan dilakukan pembuatan rel 2 arah. Mario Delima, Yanuar Rahmat, Berita 1, Bandung.